Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, setelah melewati hari-hari yang penuh-peluh di pemusatan latihan, dan setelah menghadapi lawan-lawan tangguh dalam laga uji coba, akhirnya Garuda Muda benar-benar menjejakkan kaki di tanah Qatar. Sebuah negeri yang selama ini hanya mereka dengar lewat cerita, tempat di mana impian dan tekanan bercampur menjadi satu. Dan disitulah, tepat di Bandara Internasional Doha, kisah baru perjuangan anak-anak bangsa kita dimulai. Pada Jumat 31 Oktober, udara Doha terasa hangat, tapi sambutan yang diterima para pemain jauh lebih hangat lagi. Begitu pintu kedatangan terbuka, sorakan membahana dari arah pintu. Puluhan supporter mengenakan atribut merah putih, membentangkan bendera besar, bertuliskan, "Garuda Muda, banggakan kami." Sorak Indonesia, Indonesia menggema di ruang kedatangan, seolah sedang menyambut pahlawan yang baru saja menaklukkan dunia. Bukan sekedar sambutan biasa, tapi pelukan emosional dari para perantau yang sudah lama merindukan tanah air. Bahkan ada yang menampilkan pertunjukan dengan mengenakan berbagai pakaian adat tradisional dari berbagai daerah di tanah air. Pokoknya, bak menyambut para anggota kerajaan yang tiba. Di tengah kerumunan itu terlihat Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hasan, ikut menyambut rombongan. Dengan senyum hangat dan tepukan di pundak, beliau menyapa satu persatu pemain dan staf timnas yang baru turun dari pesawat. Raut bahagia tampak jelas di wajah para pemain. Capek perjalanan seolah hilang seketika. Teriakan dan dukungan itu bagai aliran energi baru yang menyusup ke dada mereka yang muda, yang penuh semangat. Timnas Garuda, selamat datang, Timnas Garuda, dari kami, Garuda Qatar. Tidak hanya dari KBRI Doha, kelompok supporter Garuda Qatar dan Garuda Timur Tengah juga turun tangan. Mereka tidak hanya datang membawa bendera, tapi juga membawa cinta. Mereka datang dengan sepenuh hati, dengan niat menjaga dan menemani. Begitu para pemain keluar dari terminal, satu persatu disalami, difoto, dan disemangati. Beberapa bahkan membawa anak-anak kecil yang mengenakan jersey Timnas Indonesia, membisiki api semangat kepada anak-anak muda bangsa. "Selamat datang kembali di Doha, kami tunggu gol-gol kalian," teriak seorang supporter. Matanya berbinar, suaranya bergetar seolah-olah anaknya sendiri yang akan bertanding di Piala Dunia. Momen itu menular, tiba-tiba suasana bandara jadi seperti pesta kecil yang penuh semangat merah putih. Beberapa warga lokal Qatar yang kebetulan lewat pun tampak ikut tersenyum, heran sekaligus kagum dengan militansi supporter Indonesia. Namun sambutan luar biasa itu tidak berhenti di bandara saja. Begitu rombongan timnas meninggalkan lokasi, para supporter Garuda Qatar tetap setia mengawal. Konvoi bus yang membawa Coach Nova Arianto dan anak asuhnya berjalan perlahan menuju hotel tempat mereka menginap dengan diikuti WNI. Bendera merah putih dikibarkan, lagu Garuda di Dadaku berkumandang di jalanan Doha. Pemandangan ini membuat siapapun yang melihat pasti merinding, bukan karena menggahnya iring-iringan, tapi karena rasa cinta yang begitu tulus terpancar dari wajah para pendukung itu. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja migran, orang-orang yang jauh dari tanah air demi keluarga. Tapi ketika melihat simbol Garuda, hati mereka langsung pulang ke Indonesia. Itulah yang dirasakan oleh Eizar Tanjung dan Mike Rajasa Hoppenbrouwers. Dua pemain muda keturunan yang baru kali ini merasakan atmosfer seperti itu. Eizar dengan rambut khasnya yang disisir rapi dan wajah sedikit kikuk, tampak menatap sekeliling dengan mata membulat. Ia terlihat mencoba memahami suasana, seolah otak berkata, "Apakah semua ini untuk kami?" Mike di sampingnya juga tidak kalah kaget. Sesekali ia melirik rekan-rekannya yang sudah terbiasa dengan sambutan seperti ini. Sementara dirinya masih berusaha menelan rasa kagum dan haru yang menumpuk di dada. Wajah mereka menceritakan banyak hal tanpa perlu kata-kata. Ada perasaan heran, bangga, sekaligus kagum yang bercampur jadi satu. Seakan-akan mereka baru sadar bahwa kaos merah putih yang mereka kenakan bukan hanya seragam tim, tapi simbol dari jutaan hati yang menggantungkan harapan di pundak mereka. Bagi dua pemain muda yang sebelumnya tumbuh di luar negeri, sambutan semacam ini mungkin sulit ditemukan di tempat lain. Mereka melihat bagaimana rakyat Indonesia, bahkan di negeri orang, bisa begitu solid, begitu hangat, begitu mencintai timnya. Dan mungkin disitulah titik baliknya.
Di momen itu, Azar dan Mike benar-benar paham mengapa mereka memilih membela Indonesia. Orang tua mereka juga pastinya sekarang paham kenapa anaknya memilih untuk membela Indonesia. Walaupun masa depan sepak bola bangsa Indonesia tidak menjanjikan, tapi inilah yang mereka dapatkan. Sepadan jika karir mereka tetap di luar negeri dan harus berusaha ekstra untuk meningkatkan kualitas. Karena di balik semua keterbatasan, ada cinta tanpa batas yang menunggu untuk disambut. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Palms sway with the desert breeze. Time stops in moments like these. Life's a journey. Namun di tengah euforia itu ada hal menarik yang perlu disorot. Piala Dunia U17 tahun ini terasa lebih beda karena FIFA melakukan perubahan besar pada sistem lokasi pertandingan. Mayoritas laga akan digelar di Aspire Zone, sebuah komplek olahraga megah yang sudah menjadi kebanggaan Qatar. Bagi dunia olahraga, Aspire Zone bukan sekedar tempat tapi simbol kemajuan dan ambisi besar. Di dalamnya berdiri Aspire Dome, gedung olahraga dalam ruangan terbesar di dunia. Sebuah bangunan raksasa yang bisa menampung ribuan atlet dengan fasilitas setara surga bagi olahragawan. Ada lintasan atletik berstandar internasional, lapangan sepak bola indoor yang dipakai oleh klub-klub elit Eropa saat berlatih, kolam renang olimpiade, hingga laboratorium sains olahraga, tempat para ilmuwan mengukur performa atlet dunia. Bagi Garuda Muda, inilah kesempatan emas untuk merasakan atmosfer fasilitas kelas dunia. Mereka akan berlatih dan bertanding di tempat yang sama dengan para pemain yang namanya sudah melegenda di panggung global. Bayangkan perasaan anak muda berusia 16-17 tahun berdiri di tengah lapangan Aspire Zone yang megah itu. Rumputnya rata, bagai permadani. Udara diatur dengan sistem pendingin canggih dan setiap langkah mereka seolah sedang menapaki masa depan. Ya Habibi, come with me across the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise. Namun di balik megahnya fasilitas itu, terselip satu tantangan bagi para supporter Garuda. Kapasitas Aspire Zone yang terbatas membuat tidak semua penonton bisa masuk. Diperkirakan total kapasitas tempat latihan sebesar itu hanya 15.000 orang yang dapat menyaksikan langsung dari tribun. Yang mana setiap satu lapangan hanya berkapasitas 1.000 orang. Lebih detailnya, ada juga Hamad Aquatic Center dengan kapasitas 4.500 penonton dan Lady Sport Hall yang mampu menampung 2.500 orang. Kondisi ini sedikit menimbulkan kekhawatiran karena bagi para fans Indonesia yang selalu dikenal sebagai yang paling semarak, mereka terbiasa memadati stadion dengan nyanyian, membawa drum, bendera raksasa, dan semangat yang tidak pernah padam. Namun supporter sejati tidak akan kehilangan cara untuk mendukung. Mereka tetap akan hadir di luar stadion sekalipun, mengibarkan bendera, membunyikan trompet, dan menciptakan suasana layaknya final Piala Dunia. Bagi mereka, tidak ada jarak yang bisa memisahkan cinta pada Garuda di dada. Namun satu hal yang membuat Qatar bergetar lagi adalah antusiasme luar biasa dari fans Indonesia. Hal itu bahkan diakui langsung oleh Jassim Al-Jassim, CEO panitia penyelenggara lokal turnamen sepak bola Qatar 2025. Dalam sebuah wawancara bersama media Indonesia, ia menyampaikan kekagumannya terhadap semangat pendukung Indonesia. Ia menambahkan bahwa dukungan yang ditunjukkan fans Indonesia di Qatar adalah salah satu yang paling berkesan selama turnamen-turnamen sebelumnya. Bahkan menurutnya, tidak mengherankan bila ribuan supporter akan datang dari berbagai negara Timur Tengah demi melihat langsung perjuangan Garuda Muda.